Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas hari ini dengan baik. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma farsuhni fahma amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran ke-1. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang apa itu energi, kemudian macam-macam sumber energi dan bagaimana cara menggunakan energi, ya. Nah, sekarang kita akan belajar apa manfaat energi. Nah, anak-anak, kalian tentu tahu ya, manfaat energi untuk kebutuhan manusia, ya. Manusia itu membutuhkan energi untuk aktivitas sehari-hari. Nah, energi sebaiknya dimanfaatkan secara bijak. Bagaimana kita bisa memanfaatkan energi dengan bijak? Contohnya adalah yaitu menghemat energi, ya. Contoh pertama adalah listrik matikan jika tidak digunakan. Kemudian yang kedua adalah matikan televisi jika tidak ditonton. Yang ketiga adalah matikan kipas angin jika udara sudah turun. Nah, itu adalah contoh bagaimana kita harus menghemat energi. Nah, anak-anak, sekarang kalian lihat gambar berikut, kalian amati. Kemudian kalian diskusikan boleh dengan ibu kalian atau kakak kalian ya, atau dengan adik kalian. Nah, tentang pemanfaatan energi. Nah, lalu kalian tulis bentuk penghematan energi seperti apa yang harus dilakukan. Kalian lihat gambar tersebut. Nah, baik. Nah, setelah itu kalian silahkan presentasikan di depan keluarga kalian. Anak-anak, hari ini kita akan belajar yang pertama mempraktekkan dan menyajikan teks petunjuk. Yang kedua adalah mengidentifikasi manfaat perubahan energi. Yang ketiga adalah mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatnya. Sikap yang akan Misila kembangkan adalah disiplin dan tanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas ini nanti. Nah, anak-anak, kalian tentu tahu ya, kalian dan juga tahu bagaimana cara menghemat energi. Salah satu cara menghemat energi adalah menggunakan peralatan listrik sesuai dengan keperluan. Misalnya, menggunakan kipas angin saat udara panas. Tahukah kalian bagaimana cara menyalakan kipas angin? Nah, jika belum, bacalah teks petunjuk ya, penggunaan kipas angin terlebih dahulu. Nah, tes petunjuk adalah menjelaskan keterangan tentang penggunaan suatu benda dengan tepat. Tes petunjuk biasanya juga berupa peringatan atau himbauan tertentu kepada pengguna. Nah, sekarang silahkan bacakan teks petunjuk penggunaan kipas angin kalian di rumah sambil mempraktekkannya. Yang pertama adalah colokkan stiker kipas angin pada stop kontak. Yang kedua, tekanlah salah satu tombol angka pada kipas angin. Nomor pada tombol menunjukkan kencang atau pelannya putaran baling-baling dan angin yang akan dihasilkan. Sebaiknya, tekan tombol yang menghasilkan putaran pelan terlebih dahulu. Yang ketiga, tekan tombol pemutar pada bagian belakang kepala kipas angin agar angin menyebar ke seluruh ruangan. Yang keempat, jangan biarkan kipas angin menyala tanpa ada penggunanya, karena listrik akan terbuang sia-sia. Yang kelima, segera matikan kipas angin jika suhu udara sudah turun dengan menekan tombol off atau angka 0 pada kipas angin. Yang terakhir adalah lepaskan stiker dari stop kontak. Sudah kalian praktekkan? Coba nanti kalian ulang lagi ya. Sesuai dengan petunjuk tersebut. Lalu nanti mintalah keluarga kalian ya untuk mengulang lagi. Kemudian nanti kalian mencoba membuat petunjuk penggunaan alat atau benda yang kalian ketahui selain kipas angin. Nah, kalian tulis langkah-langkahnya seperti petunjuk penggunaan kipas angin. Setelah itu kalian boleh presentasikan ke keluarga kalian. Keluarga kalian sudah mempraktekkannya. Anak-anak, selamat mencoba ya. Anak, hari ini kita akan belajar manfaat perubahan energi. Anak-anak,
energi itu dapat berubah menjadi bentuk energi lain. Contohnya tadi pada kipas angin, ya. Pada kipas angin yang kalian gunakan terjadi perubahan energi. Tahukah kalian bentuk perubahan energi apa yang terjadi pada kipas angin? Nah, kipas angin merupakan energi listrik menjadi energi gerak. Gerakan baling-baling kipas angin menghasilkan angin. Angin yang dihasilkan kipas angin bermanfaat untuk menyejukkan ruangan. Jadi, perubahan energi pada kipas angin berubah energi listrik yang diubah menjadi energi gerak. Nah, anak-anak dalam melakukan kegiatan sehari-hari, kalian tentu memerlukan energi. Baik kegiatan yang menggunakan alat maupun kegiatan yang tidak menggunakan alat. Nah, sekarang diskusikan dengan keluarga kalian ya tentang kegiatan sehari-hari yang menggunakan energi. Kemudian kalian tulis kegiatannya, energi apa yang diperlukannya, perubahan energinya apa, serta manfaat perubahan energi pada tabel seperti ini ya. Kalian kerjakan lalu nanti kalian kirim di Google Classroom ya. Terima kasih anak-anak. Istilah tunggu tugas kalian di Google Classroom. Anak-anak, sekarang kita akan lanjut membuktikan perubahan energi melalui percobaan. Kalian tadi sudah mengisi tabel, sudah menyebutkan kegiatan sehari-hari yang mengalami perubahan energi ya. Nah, sekarang kalian melakukan percobaan energi ya. Secara berkelompok dengan anggota keluarga, boleh dengan adik, kakak, ibu, atau ayah di rumah ya. Nah, sekarang Miss akan bacakan langkah-langkah percobaan seperti berikut ini. Percobaan perubahan energi. Yang pertama, anak-anak siapkan 1 lembar kain katun dan sumpit kayu. Yang kedua, peganglah kain katun dan sumpit. Rasakan suhu kain katun dan sumpit mula-mula. Yang ketiga, gosokkan kain katun pada sumpit berulang-ulang selama 1 menit. Yang keempat, perubahan apa yang terjadi pada kain katun dan sumpit tadi? Lalu catatlah perubahan yang terjadi pada buku kalian. Nah, yang kelima, setiap anggota kelompok harus melakukan percobaan yang sama secara bergiliran. Setelah kalian melakukan percobaan tadi, kalian jawablah soal berikut ini. Soal yang pertama, bagaimana suhu kain katun dan sumpit sebelum digosok? Soal yang kedua, kalian bisa lihat bagaimana suhu kain katun dan sumpit setelah digosok selama 1 menit. Soal yang ketiga, kalian bisa lihat apakah perubahan energi yang terjadi pada percobaan yang kelompok kalian lakukan sama dengan kelompok lain tidak. Nanti kalian perbandingkan kelompok kalian dengan kelompok teman ya, yang di rumah bisa telepon, bisa lewat WA. Yang keempat, kalian lihat apa yang dapat kalian simpulkan dari percobaan tersebut terkait dengan perubahan energi. Nah, kalian jelaskan ya, ditulis di buku tulis, kemudian kalian juga laporkan percobaan perubahan energi tersebut. Tugas ini kalian tulis yang rapi, kemudian kirim di Google Classroom. Nah, baik anak-anak, sekarang kita lanjut tentang sumber daya alam dan pemanfaatannya. Anak-anak, tentunya kita tahu bahwa energi yang digunakan setiap hari oleh manusia adalah memberikan banyak sekali manfaat. Ya, energi dapat dihasilkan dari sumber daya alam. Indonesia ini mempunyai kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah ruah. Nah, sekarang Miss silahkan bacakan teks berikut ini. Nanti kalian isi tabel yang di bawahnya ya. Sumber daya alam Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah. Sebagian besar sumber daya alam tersebut merupakan penghasil energi yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang bermanfaat sebagai bahan bakar utama pembangkit tenaga listrik. Minyak bumi merupakan bahan bakar fosil yang bermanfaat sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Laut Indonesia yang membentang luas yang menyimpan sumber daya alam yang melimpah
Berbagai jenis tumbuhan dan hewan laut dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan bergizi yang sangat tinggi. Rumput laut merupakan bahan makanan yang bermanfaat untuk mencegah kanker dan pengeroposan tulang. Ya, Indonesia yang subur membuat berbagai jenis tanaman dapat tumbuh dengan baik. Padi dan berbagai tanaman palawija menjadi sumber makanan pokok. Rempah-rempah seperti cengkeh, merica, jahe, kayu manis, kemiri, dan kapulaga merupakan bahan makanan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Selain contoh tersebut, masih banyak sumber daya alam di Indonesia yang lain. Misalnya rotan, aluminium, timah, kopi, dan teh. Oleh sebab itu, marilah kita jaga bersama kelestarian sumber daya alam Indonesia agar manfaatnya dapat kita rasakan hingga generasi selanjutnya. Nah, sekarang apa saja sumber daya alam Indonesia yang kalian ketahui? Kalian coba tuliskan juga manfaat dan daerah penghasil sumber daya alam tersebut pada tabel berikut ini. Misal contoh yang satu ya, contoh nomor 1 minyak bumi ya. Daerah penghasil minyak bumi adalah Irian Barat dan Babo. Apa manfaatnya? Sebagai bahan bakar kendaraan dan pembangkit tenaga listrik. Nah, kalian isi tabel berikut ini lalu kalian kirim ke Google Classroom. Anak-anak, terima kasih pembelajaran pada hari ini cukup sekian. Semoga apa yang Misla sampaikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.